Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Alfian Wicaksono dengan NPI 14621000198 dari kelas S. Di sini saya akan mendemonstrasikan soal yang C, yaitu pengimplementasian pada MATLAB dengan metode sebagai berikut. Yang pertama itu praproses dengan subnya, yaitu yang A contrast tracing, yang B histogram equalization, C transformasi logaritma, D power law dengan gamma 0,5, yang E power law dengan gamma bernilai 2, yang F itu Gaussian low pass filter dengan D kosong, DO nya dengan 20. Nah, untuk noise reduction nya sendiri yaitu ada 3, yaitu pertama arithmetic mean filtering, yang B yaitu harmonic mean filtering, yang D yaitu median filter. Nah, ketiga, pilih hasil 1 dan 2 yang menurut Anda paling baik dan lakukan berturut-turut. Nah, sini nanti ada 2 filter yang gunakan, yaitu filter gabungan Laplacian filter dengan arah diagonal, vertikal, dan horizontal. Terus yang kedua yaitu Gaussian high pass filter dengan DO bernilai 20. Kita ke MATLAB-nya sekarang. Untuk yang proses pertama yaitu yang A itu contrast tracing. Nah, di sini pertama yaitu saya ketikkan clear all. Jadi untuk membersihkan halaman MATLAB sebelumnya yang saya gunakan, karena saya banyak menggunakan di sini biar nggak crash nantinya. Nah, untuk membaca input citranya sendiri yaitu dengan variabel image mread. Nah, jadi untuk membaca file yang sesuai nomor absen saya itu 19. Nah, itu image dengan double img size normal. Nah, untuk mendefinisikan titik-titik yaitu CS1 dengan nilai 0,0, CS2 dengan nilai 97,30, CS3 bernilai 127,225, CS4 bernilai 255,255. Nah, untuk mencari garis gradien pada setiap titik yaitu dengan rumus sebagai berikut. M1 sama dengan buka kurung CS1 buka kurung lagi 1,2 tutup kurung koma CS2 buka kurung 1,2 tutup kurung dibagi buka kurung CS1 buka kurung lagi 1,1 tutup kurung min CS2 buka kurung 1,1 tutup kurung. M2 itu CS2 dengan 1,2 lah yang kira sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Alfian Wicaksono, NBI 146B1000198 dari kelas S, akan mendemonstrasikan soal ETS yang C, yaitu menjelaskan skrip MATLAB dengan metode sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada proses, yang kedua noise reduction, yang ketiga langsung aja berarti ini aja nanti. Oke. Nah,
Yang pertama sendiri yaitu ada contrast stretching untuk prosesnya. Di sini untuk penamaan filenya saya namakan dengan constraint, itu singkatan dari contrast stretching. Pertama itu clear all 2 kali untuk membersihkan variabel dari data sebelumnya dari workspace MATLAB. CLC yaitu membersihkan jendela command line pada MATLAB. Untuk membaca input citra itu image sama dengan Embed dengan folder image ini, folder sesuai absen saya yaitu untuk image double image ini mengonversi citra menjadi tipe data double. Nah, itu bilangan pecahannya S sama dengan size dalam kurung image, menambahkan ukuran citra lebar dan tinggi dan menyimpannya ke dalam variabel S. Nah, untuk mendefinisikan titik-titik yaitu CS1 sama dengan 0,0 yaitu koordinat awal, koordinat keduanya yaitu CS2 sama dengan nilai 97,30. Untuk koordinat ketiga itu CS3 sama dengan 127,225. CS4 yaitu koordinat terakhir 255,255. Nah, untuk mencari garis gradien pada setiap titik yaitu yang pertama itu menghitung gradien antara titik 1 dan 2. Nah, seperti berikut yaitu M1 dalam kurung CS1 buka kurung lagi 1,2 tutup kurung min CS2 buka kurung 1,2 tutup kurung dibagi buka kurung CS1 buka kurung lagi 1,1 tutup kurung min CS2 buka kurung 1,1 tutup kurung. Yang M2 ini sendiri yaitu menghitung gradien antara titik 2 dan 3 yaitu CS2 dalam buka kurung 1,2 tutup kurung CS3 buka kurung 1,2 tutup kurung lagi buka kurung CS2 buka kurung lagi 1,1 tutup kurung min CS3 buka kurung 1,1. Untuk M3 nya sendiri yaitu menghitung gradien antara titik 3 dan 4. Nah, CS3 1,2 min CS4 1,2 dibagi CS3 1,1 min CS4 1,1. Nah, lanjut lagi itu untuk mencari nilai konstanta. Nah, yang tadi kan gradien, nah sekarang konstanta antara garis titik 1 dan kedua itu CS1 dengan CS1 buka kurung 1,2 tutup kurung min M1 dikali CS1,1 CS1 buka kurung 1 min 1,1. Dan CS2 itu menghitung nilai konstanta antar garis titik 2 dan 3 bersama yang ketiga yaitu C3 sama dengan CS3 buka kurung 1,2 tutup kurung min M3 dikali CS3 buka kurung 1,1 tutup kurung. Nah, ini untuk menghitung nilai konstanta untuk garis antara 3 dan 4. Nah, untuk melakukan transformasi sendiri saya menggunakan fungsi sebagai berikut. Nah, untuk memvariabelkan dengan T sama dengan for perulangannya yaitu X sama dengan 0 255 di 0 sampai 255. If X kurang dari sama dengan CS2 tak kurung 1,1 tutup kurung. Nah, jika nilai piksel kurang dari atau sama dengan X koordinat titik kedua. Nah, untuk T nya sendiri yaitu sama dengan T buka kurung M1 dikali X plus C1 tutup kurung. Untuk menerapkan transformasi antara garis titik 1 dan kedua untuk dengan N. Nah, if lagi X lebih dari CS2 buka kurung 1,1 dan X kurang dari CS3 buka kurung 1,1 tutup kurung. Nah, jika nilai piksel di antara koordinat antara X koordinat titik kedua dan ketiga, T nya sendiri yaitu T sama dengan T buka kurung M2 dikali X plus C2 itu menerapkan transformasi garis antara titik 2 dan titik ketiga. Ini yang ketiga juga sama. Lanjut dan gak lama untuk mendapatkan output image. Nah,
Di sini saya melakukan pengulangan for dan for lagi. For n1 titik 2 s kurung 1,1. Nah, for sama dengan for m sama dengan 1 titik 2 s kurung 1,2. Variabel dengan ot kurung n, m kurung sama dengan t image kurung n min n, m plus 1. Nah, untuk menerapkan transformasi kontras ke setiap piksel citra untuk menampilkan identitas grafik water image, yaitu plot variabel t untuk grafik fungsi transformasi kontras. Nah, grid on yaitu menampilkan grid pada grafik nanti. Nah, untuk x label yaitu intensity, nah ini outputnya nanti. Nah, label sumbu x, nah y label output ini sumbu y. Nah, untuk judulnya sendiri yaitu Piecewise Linear Transformation atau Contrast Stretching Function judul grafik. Nah, untuk tampilkan output perbandingan image yaitu figure void. Nah, membuat figur untuk menampilkan gambar hasil dari hasil transformasi dengan subplot 1 kurung 1,2,1 yaitu m dengan memanggil im show kurung image per 255 itu tampilkan citra hasil setelah dinormalisasi dengan titel original image subplot pertama. Subplot yang kedua yaitu menampilkan citra hasil transformasi setelah dinormalisasi dengan variabel ot tadi dengan im show ot per 255 dengan titel contrast staging. Sekarang kita run. Nah, di sini bisa dilihat perbandingannya untuk original image-nya dari image absen saya itu seperti ini. Nah, setelah dikontras itu kontrasnya lebih terang untuk yang bagian ini, terus yang tengahnya ini juga tambah terang. Untuk yang bagian seperti hati ini lebih terang juga, terang semua. Bagian ini tetap. Nah, untuk grafiknya seperti ini dari 0 ke mungkin ini 30, 2, 40-an, ini 255. Misal ini saya ganti menjadi 276 lah. Ada perubahan. Nah, tadi kan terang semua ya, ini sekarang menjadi agak gelapan untuk bagian ininya. Nah, sampai bagian tengahnya, nah ini juga agak gelapan. Untuk grafiknya tetap oke. Kita lanjut ke histogram equal. Nah, sama clear all 2 kali dengan CLC dengan variabel diklarasikan dengan variabel image saja, image biar gampang dipahami. Nah, Embed Italy. Nah, untuk mengecek gambar gambarnya V sama dengan M2 green kurung image. Nah, untuk mengubah gambar A menjadi citra keabuan grayscale, jika A awalnya adalah citra warna, perintah ini akan mengkonversi menjadi citra keabuan. Untuk subplotnya sendiri yaitu 2,2,1 untuk membagi window gambar 2 baris dan 2 kolom. I'm show B untuk mendapatkan citra B sekarang dalam skala abu-abu di subplot yang dipilih sebelumnya. Untuk title before. Nah, subplot yang kedua yaitu dengan format 2,2,3 itu memiliki area ketiga untuk menampilkan histogram sebelum proses perubahan gambar dengan time his
itu differentiation saya mendeklarasikan dengan histo M gak kurung B untuk menampilkan histogram dari citra B pada arah subplot yang dipilih ini. Nah, dengan detail histogram before, bahkan judul histogram before untuk detailnya sendiri. Saya mendeklarasikan dengan J untuk histogram X nya nanti. Nah, di sini J sama dengan X I Q Pak kurung B untuk melakukan ekualisasi histogram pada citra B dan menyimpan hasilnya ke dalam variabel J dengan subplot 2,2,2 itu area kedua untuk memberikan hasil ekualisasi histogram dengan M show Pak kurung J betul. Nah, untuk memberikan citra yang telah mengalami ekualisasi histogram di area subplot yang dipilih sebelumnya dengan judul after. Nah, untuk subplot yang keempat yaitu saya menampilkan MHC untuk menampilkan histogram dari citra hasil ekualisasi histogram pada area subplot yang dipilih sebelumnya. Nah, untuk jalannya seperti ini. Nah, ini untuk hasil before itu normal. Nah, setelah dinormalisasi ke histogram equalization itu seperti ini, itu menjadi warnanya menjadi gelap. Nah, bagian ini tengahnya menjadi skala keabuan. Terus untuk grafiknya sendiri yaitu before-nya yang paling tertinggi 3500, yang paling rendah itu sekitar 50. Nah, ini sama juga paling tinggi extensionnya. Nah, untuk afternya yaitu memecah semua. Nah, ini kan raket ya, agak padat lah. Nah, ini hampir penuh semua histogramnya ini. Oke, misalkan saya ganti oke, lanjut untuk transformasi logaritma. Nah, clear yang atas nih, saya mungkin sudah pernah. Saya mendeklarasikan gambarnya dengan citra dengan emrit gambar. Nah, citra underscore double dengan M to double gak kurung citra atau kurung. Nah, untuk mengonversi citra ke tipe data double untuk operasi floating point. Nah, untuk menerapkan transformasi logaritma pada citra dengan koefisien yang berbeda, yaitu untuk citra pertama sama dengan 1 dikali logaritma tak kurung 1 plus citra double tutup kurung untuk transformasi dengan koefisien 1. Nah, untuk koefisien 2 yaitu citra 2 sama dengan 2 dikali logaritma tutup kurung 1 plus citra double. Untuk yang koefisien 4 yaitu citra 3 sama dengan 4 dikali log tak kurung 1 plus citra double. Nah, untuk menampilkan gambar asli dan hasil transformasi dalam subplot 2x2. Ini subplot yang pertama yaitu citra asli, subplot yang kedua yaitu citra transformasi koefisien pertama, yang ketiga yaitu koefisien yang kedua, yang keempat itu menampilkan citra hasil koefisien yang keempat. Sekarang
Nah, untuk sesuai subplot ya, udah jadi 1 2 3 4. Untuk sini mungkin ini stok aja jadi nggak ada perubahan. Coba saya rubah dengan koefisien 5 untuk gambar yang digital pertama. Oh, ini jadi berubah ya, terlalu terang untuk kontrasnya. Oke, untuk perubahannya sedikit-sedikit aja karena kalau dirubah ya semua nanti memakan waktu. Nah, kita lanjut ke power law. Proses yang ke berapa, keempat. Clear all itu menghapus semua variabel dari lingkungan kerja. Close all itu menutup semua jendela gambar atau grafik yang terbuka sebelumnya. Nah, di sini saya membaca citra dalam format RGB. Ini saya memvariabelkan dengan RGB untuk gambarnya ini. Variabel ini sendiri yaitu untuk mengonversi citra RGB menjadi citra skala abu-abu. Nah, dalam format double I sama dengan M2 double gak kurung I tutup kurung. Nah, ini untuk mengonversi citra menjadi tipe data double untuk operasi aritmatika. Nah, untuk menghitung ukuran matriks I dan disimpan dalam variabel X dan Y. Nah, jadi di sini setelah perhitungan matriks I, yaitu hasilnya disimpan dalam variabel X dan Y. Nah, untuk menghitung S sama dengan C dikali bak kurung R per gamma pangkat gamma, di mana C dan gamma adalah konstanta positif. Ya, itu CT sama dengan 2. Itu nilai konstanta C. Nah, untuk gammanya sendiri yaitu saya mendeklarasikan dengan variabel GM. Nah, GM di sini yang pertama itu 0,5. Untuk for R sama dengan 1, ini dua length gak kurung gamma bukan iterasi untuk setiap nilai gamma dalam vektor GM. Nah, untuk for P sama dengan 1,2 X itu melakukan iterasi untuk setiap baris dalam citra ukuran X. Nah, untuk for X sama dengan 1,2 Y yaitu melakukan iterasi untuk setiap kolom dalam citra ukuran Y. I3 buka kurung P, X sama tutup kurung sama dengan CT dikali I buka kurung P, X tutup kurung titik pangkat gamma buka kurung R tutup kurung. Nah, ini untuk operasi transformasi hukum daya pada setiap piksel citra. Nah, untuk menampilkan citra asli dan citra hasil transformasi dengan judul yang sesuai yaitu power law. Sini untuk pemanggilannya yaitu figur I'm show I. Nah, setelah dikonversi menjadi tipe data double untuk original image-nya yaitu ini original image. Nah, untuk power law transformasinya sendiri yaitu dengan fitur MSO I3. Nah, I3 itu ini untuk perhitungannya yang sudah dihitung di function dengan power law transformation dengan label gamma X label gak kurung GM gamma gak kurung R kurung itu untuk menampilkan nilai gamma pada sumbu X di jendela gambar. Nah, ini untuk power law dengan gamma 0,5. Nah, ini untuk original image nya
Perbedaannya sangat jauh untuk nilai gamma 0,5 itu sangat-sangat terang ininya. Ini agak jadi kayak detail gitu. Nah di sini untuk gamma dengan nilai 2 untuk yang soal selanjutnya saya ganti dengan gamma nilainya 2, save dulu lalu di run lagi. Nah untuk nilai yang kedua yaitu menjadi agak gelap untuk bagian luarannya dan ini dalamannya. Nah untuk yang tengahnya ini menjadi seperti dua warna yaitu kontras putih dan abu-abu. Saya ganti lagi 7, save lagi, terus run lagi. Wih, kalau 7 ini menjadi semuanya menjadi gelap. Oke, untuk soal yang F untuk praproses yang pertama, soal praproses yang F Gaussian low pass filter. Nah di sini saya mendeklarasikan untuk membaca gambar dengan nama Italy 19 Totif dengan variabel image read membaca. Nah, di sini m, n sama dengan size kak kurung image tutup kurung. Nah di sini untuk mendapatkan ukuran gambar m adalah jumlah baris dan n adalah jumlah kolom. fd underscore image. Nah ini untuk deklarasi buat perhitungan ini. ffd2 kak kurung double kak kurung image tutup kurung. Nah di sini untuk melakukan transformasi Fourier dua dimensi dari gambar image yang telah dikonversi menjadi tipe data double. Tetapkan frekuensi batas. Nah batasnya tadi kan disoalkan D0 DO dengan 20 untuk nilai frekuensi cut off. Nah untuk filternya sendiri yaitu dengan hitungan seperti ini. Variabel G sama dengan 0,2 kurung M min 1 IDH dengan find kak kurung G lebih dari M per 2 G kak kurung IDH tutup kurung dengan G kak kurung IDH dengan tutup kurung min M. V sama dengan 0,2 kak kurung N minus 1 itu nama V min U sama dengan mus grid kak kurung V, G itu untuk membuat grid berdasarkan vektor V dan G. Nah untuk menghitung jarak Euclidean dari setiap titik pada grid yaitu dengan variabel D dengan rumus yaitu VRT tak kurung U titik pangkat 2 ditambah V titik pangkat 2 untuk membandingkan jarak Euclidean dengan nilai frekuensi cut off D0 yang telah ditentukan untuk masker penyaringan itu dan variabel H sama dengan double kak kurung D kurang dari sama dengan D0 untuk masker penyaringan 1 jika jarak kurang dari sama dengan D0 jika jarak lebih dari D0. Nah untuk konvolusi antara gambar hasil transformasi Fourier FD image dan masker dengan variabel H itu G sama dengan H titik dikali FD image. Nah untuk inverse transformasi Fourier dua dimensi untuk mendapatkan hasil
gambar hasil filter, yaitu diklarasikan dengan output image dengan real buka kurung IFFT2 buka kurung double buka kurung G tutup kurung. Nah, untuk mengembalikan hasil filter dari domain frekuensi ke domain spasial yaitu untuk menampilkan gambar asli dan gambar hasil filter menggunakan subplot biar rapi. Subplot yang pertama yaitu untuk menampilkan original image, subplot yang kedua untuk menampilkan Gaussian low pass filter. Lalu kita run. Nah di sini untuk original image-nya seperti ini. Nah, untuk Gaussian low pass filternya ini menjadi hanya blur gambarnya. Ini lanjut ke noise reduction. Yang pertama yaitu arithmetic mean filtering. Ini bisa dibaca sudah dengan memberikan title original image. Ini untuk rumus untuk menyimpan gambar, ukuran gambar di dalam variabel row and column, row dan column. Kemudian size buka kurung image tutup kurung. Nah, untuk fungsinya yaitu for i sama dengan 1.21.2 row min 2 yaitu untuk iterasi melalui baris gambar kecuali dua baris terakhir. For j sama dengan 1.21.2 kolom koma 2 yaitu iterasi melalui kolom gambar kecuali dua kolom terakhir. Nah, untuk for u 1.21.22 yaitu iterasi melalui jendela 2 kali 2. Nah, di sini untuk mengambil nilai tengah dan menambahkan nilai piksel yang berdekatan dalam jendela itu dengan rumus image i, j sama dengan image i, j plus image i plus u, j plus v. Untuk menghitung rata-rata nilai piksel dalam jendela yaitu dengan rumus image i, j sama dengan image i, j per 3. Untuk outputnya sendiri yaitu figure, IMSO, memanggil variable image di gambarnya dengan titel arithmetic mean filtering. Jadi langsung saja kita run. Nah, untuk gambar hasilnya seperti ini. Untuk arithmetic mean filtering menjadi skala putihnya tuh menjadi skala gray semua. Saya akan melakukan perubahan little bit tuh ini dibagi 5. Ini sangat-sangat gelap ini. Nah, yang kedua noise reduction yaitu ada harmonic mean filtering dengan function image sama dengan harmonic mean filtering. Function declaration with two input argument. Dan komentarnya kebanyakan jadi saya hapus. Nah, ini udah. Nah, untuk mengubah tipe data citra menjadi double itu dengan mendeklarasikan sebagai berikut yaitu image sama dengan double buka kurung image tutup kurung. Nah, untuk s sama dengan size buka kurung image tutup kurung. Nah, untuk mendapatkan ukuran citra dalam variabel x. Untuk mesh